Kalaupun ada memang promo penebusan dosa, barang siapa yang percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, masuk Kristen, maka habislah dosanya semuanya. Dan dijamin masuk surga. Ya kan? Pakailah akal sehat. Coba kita pura-pura mewawancarai orang-orang yang masuk surga. Kita masuk surga, kita pura-pura mewawancara. Pak, ini dan dulu apa? Kian punya koruptor. Lu kok bisa masuk surga? Karena percaya Yesus. Oh ya sudah. Pak, bapak apa? Bapak kan punya perampok. Kok bisa masuk surga? Karena percaya Yesus. Lanjut lagi, kita jalan lagi, nyari orang lagi. Bapak siapa? Dulu tukang merkosa orang. Kok bisa masuk surga? Percaya Yesus. Masuk kita jalan lagi. Bapak siapa? Dulu tukang jambret. Tukang begal orang. Kok bisa masuk surga? Karena percaya Yesus. Artinya mikir dari lama-lama. Jadi dulu kita ini berbuat baik di dunia, ngapain kan? Gitu. Ya enak, itu disukanya aja. Pokoknya kita percaya Yesus, sudah selesai masuk surga. Akal sehat ya? Akal sehat. Dengan menggunakan dalil akal sehat, ya, maka batal itu promo penebusan dosa. Paham sudah. Nah gitu semangka. Ini namanya pakai akal sehat. Dulu kita di dunia berbuat baik ngapain? Jadi seharusnya penjahat tidak bisa masuk surga ya? Lah iya. Masa surga isinya penjahat? Wah, dulu saya pernah korupsi. Jadi saya nggak bakalan masuk surga deh. Mending saya lanjut saja jadi koruptor sampai mati. Karena sudah nggak ada harapan lagi untuk masuk surga. Waduh, ya tidak gitu juga. Tetap kamu harus bertobat. Perhatikan logika ini. Jika dengan banyaknya dosa yang kita lakukan di dunia, tanpa berbuat baik sedikit pun, hanya percaya Yesus saja kita masuk surga, maka akan banyak penjahat atau orang yang gemar melakukan maksiat dosa. Karena dengan mudahnya masuk surga, dengan hanya percaya Yesus tanpa berbuat baik sedikit pun. Jadi walaupun kamu penjahat, tetap bisa masuk surga kalau ada sedikit perbuatan baik. Gimana kalau saya bersedekah saja dan tetap menjadi koruptor? Tetap bisa masuk surga kan ya? Jangan-jangan yang tadi diwawancara itu melakukan cara yang sama. Bersedekah sedikit, mati masuk surga. Gini. Kamu juga harus memeluk agama X, dan itu tidak mudah. Jadi, saya memeluk agama X, berbuat baik sedikit, lalu lanjutkan menjadi koruptor. Tetap bisa masuk surga kan ya? Kalau kamu sudah memeluk agama X, kamu gak bakal mau berbuat jahat lagi. Oh, kenapa? Karena dalam kepercayaan agama X, penjahat itu ada hukumannya. Mirip seperti hukuman penjara, kalau perbuatan jahatmu sudah berat, maka hukuman neraka pun jadi sangat lama. Dan sebaliknya, kalau kamu perbanyak perbuatan baik, maka hukuman neraka menjadi lebih singkat. Oh gitu. Coba saya simpulkan dulu, koreksi kalau salah ya. Namanya manusia kan tidak ada yang sempurna, pasti pernah berdosa. Jadi setelah memeluk agama X selalu meninggal, saya dipastikan mendatangi neraka ya. Loh kok? Untuk jalanin masa hukuman karena dosa, bukan gitu. Tapi kalau saya banyak berbuat baik, maka hukuman neraka jadi lebih singkat. Nah gitu, itu baru namanya pakai akal sehat. Oke. Saya ada kepikiran nih. Gimana kalau saya korupsi 100 miliar? 20 miliar buat diri sendiri, terus sisanya 80 miliar saya pakai untuk berbuat baik. Woi, jangan nyeleneh kamu. Itu namanya uang haram. Perbuatan baiknya nggak dihitung.
Tapi saya pakai buat bangun rumah ibadah di mana-mana, sehingga ribuan orang bisa beribadah kepada Tuhan. Terus saya juga bantu alirkan air bersih di daerah pedalaman. Bangun sekolah agama sehingga banyak anak-anak yang belajar dan menghafal kitab suci. Mereka yang menikmati fasilitas itu kan bukan koruptor seperti saya. Tapi korupsi 100 miliar sulit sih. Mungkin saya balik saja. Dengan uang halal, saya tiap hari beri sedekah, tetapi maksudnya seminggu sekali saja sambil tetap memeluk agama X. Gimana Kentang? Tetap bisa cepat masuk surga kan ya? Kamu ini cari-cari cara untuk berdosa ya? Cari cara masuk surga Kentang. Enak ya kalau jadi orang kaya. Orang miskin bingung, besok masih bisa makan atau tidak. Orang kaya bingung, besok mau kasih makan siapa. Semakin banyak uang, semakin mudah berbuat baik, semakin cepat masuk surga. Kalau tidak sengaja berdosa, tinggal memberi sumbangan saja ke organisasi keagamaan. Kok jadi transaksional gitu? Kamu bayar buat masuk ke surga. Apa kedengarannya seperti itu? Tapi tetap saja kamu harus mendatangi neraka dulu. Ya, tadi kan sudah saya bilang. Dan kamu gak bakal tahan berlama-lama di neraka. Hukuman neraka itu sangat mengerikan. Ya, benar juga sih. Siapa juga yang mau berlama-lama di dalam penjara? Ya, itu benar. Penjahat paling sadis pun selalu mencari cara agar cepat keluar dari penjara. Ngomong-ngomong, gimana kita bisa tahu berapa lama hukuman di neraka? Hanya Tuhan yang Maha Tahu. Soalnya gini loh. Anggap usia saya 80 tahun ya. Terus selama 20 tahun, saya melakukan korupsi terus-menerus. Anggap ketika masuk neraka, hukumannya adalah 5 kali lipat dari masa kejahatan saya. Berarti 100 tahun dihukum di neraka. Setelah itu saya masuk surga kan? Ya, kalau sudah selesai di neraka, kamu masuk surga. Terus berada di surga berapa lama? Ya, selamanya. Gak balik lagi ke bumi? Tidak, Gak balik lagi ke neraka? tidak. Jadi di surga bisa sampai 1000 tahun? Iya, 1 juta tahun pun ada. Bahkan lebih. Oke, jadi gini. 1/4 hidup saya adalah melakukan kejahatan. Saya dihukum 100 tahun, tetapi menikmati surga sampai 1 juta tahun, bahkan lebih. Mungkin hukuman neraka itu 1 juta tahun. Lalu di surga 100 triliun tahun. Itu bahkan tidak sampai 1%-nya. Kalau begitu sih masih tidak sepadan. Gak apa-apa deh, korupsi 20 tahun. Wah, ente kadang-kadang ya. Hanya cari-cari cara buat melakukan dosa. Saya pakai dalil akal sehat kok. Ini masih lebih sehat dibanding kepercayaannya siapa. Kamu panggil saya Kentang. Hei Apple, ini kami lagi bahas cara masuk surga dengan dalil akal sehat. Kalau kepercayaan kamu, gimana syaratnya masuk surga? Sebenarnya nggak satu pun sih yang layak masuk surga. Tapi Tuhan sangat baik. Karena itu, Dia sudah membereskan masalah manusia di atas kayu salib. Sehingga Sang Ilahi dan manusia diperdamaikan kembali dan manusia bisa kembali kepadanya. Maka siapa yang mau menerima dan percaya Yesus sebagai juru selamat, lalu bertobat,
dan berbalik dari dosa-dosanya, dia akan diselamatkan. Atau istilah yang KP pakai adalah lahir baru. Hah, balik lagi ke topik awal. Jadi orang jahat percaya Yesus saja bisa masuk surga. Sudah bertobat belum? Saya ulangi. Percaya Yesus, berbuat jahat, lalu bertobat, bisa masuk surga. Ya, orang jahat pun tetap punya kesempatan untuk selamat. Terus, untuk apa dong berbuat baik selama di dunia? Selama ini kita diajarkan, kalau kamu berbuat baik, maka kamu akan dapat hadiah. Jadinya seperti ini. Perbuatan plus iman sama dengan keselamatan. Tapi melalui kasih Kristus, maka persamaannya berubah menjadi perbuatan sama dengan iman ditambah keselamatan. Perbuatan baik adalah hasil dari iman kepada Kristus dan kasih karunia Sang Ilahi memberikan keselamatan. Jadi kita berbuat baik bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi karena sudah mendapatkan kebaikan. Gimana dengan orang yang sudah lahir baru tapi juga melakukan dosa? Itu melalui yang namanya proses pengudusan. Kita tetap memiliki perasaan bersalah, mau bertobat atas dosa, dan menjadi lebih baik bersama dengan Roh Kudus. Kalau begitu, berarti bisa bertobat saja untuk menghapuskan dosa. Tadi saya sudah jelaskan, permasalahan dosa sudah dibereskan di atas salib oleh kasih karunia-Nya. Sehingga apapun pertanyaanmu berikutnya, coba dicek dulu, apakah benar sudah lahir baru. Karena ada tuh pastor pendeta yang melakukan pelecehan seksual. Itu gimana? Apa pastor pendeta itu sudah bertobat dan berbalik dari dosanya dan melalui proses pengudusan? Lah, mana saya tahu? Ya, kalau kamu nggak tahu, saya juga nggak tahu. Artinya ini masalah hati yang tidak terlihat oleh manusia. Biar Tuhan yang putuskan. Oh, tambahan. Kalau sudah masuk neraka, itu berlaku selamanya ya. Nggak berpindah ke surga lagi. Walaupun orangnya pernah berbuat baik. Ya, ingat kembali rumusan perbuatan adalah hasil dari iman dan keselamatan. Nah, gimana tuh kentang? Alkitab sudah dipalsukan. Ribka dinikahi usia 3 tahun. Lah, Kentang sudah menghilang. tapi Apel, saya masih punya pertanyaan. Pasti. Ambil waktu untuk belajar ya.